Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pamuji. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Astrologi Jawa yang diampu oleh Ibu Widya Semaramurti atau biasa dipanggil dengan Bu Mara. Nah, untuk tugas kali ini saya akan mempresentasikan tentang primbon. Nah, lebih spesifiknya saya akan mempresentasikan tentang primbon perjodohan. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu kitab Primbon Lukman Hakim Ada Makna. Nah, ini merupakan lanjutan dari Primbon Babon yaitu Betal Jemur Ada Makna. Sebelum itu saya akan share terlebih dahulu tentang PPT yang akan saya sampaikan. Ya, di sini tentang primbon perjodohan. Saya tidak akan menjelaskan secara banyak secara luas ya tentang primbon perjodohan. Saya hanya mengambil salah satu contoh dari perhitungan perjodohan itu sendiri. Nah, sebelum itu saya ingin mengawali tentang apa sih primbon itu. Nah, jadi primbon di sini merupakan kitab yang berisi perhitungan nafsu pasaran untuk menentukan baik atau buruk berdasarkan perhitungan angka atau nilai suatu hari, bulan, dan tahun. Nah, ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Nah, selain itu, primbon ini juga dikenal sebagai pangawian Jawi atau dalam artinya gudang ilmu pengetahuan Jawa. Nah, ini berdasarkan pendapat dari Narwiyanto. Nah, dalam jenis-jenisnya sendiri, primbon itu kurang lebih ada 16 jenis. Nah, di sini salah satu contohnya itu ada primbon tentang perjodohan, membuat rumah, kelahiran bayi, bepergian, hari besar, pindah rumah, terus pemilihan desa untuk membuat rumah, mimpi, tentang kehilangan benda, membeli hewan ternak, dan lain sebagainya. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan salah satu contoh perhitungan primbon perjodohan. Nah, ini di sini menggunakan aksara. Di sini namanya Wewaton Makam Agung. Maaf itu ada salah ketik sedikit. Di sini maksudnya Makam Agung atau Kraton Mulyo. Ini berlandaskan Makam Agung dari Kraton Mulyo. Menggunakan aksara Jawa sebagai media penentuan. Terus nama pasangan pria dan wanita diambil huruf paling depannya saja. Terus bagaimana sih cara mengetahui ini jodoh atau tidak? Untuk kecocokannya di sini dilihatnya adalah berada pada satu kelompok yang sama, yaitu di sini bisa ada maknanya yaitu tulus palakramane sih sinisian. Nah, itu berarti perjodohannya tulus dan saling mengasihi. Nah, kalau tidak cocok itu biasanya tidak dalam satu kelompok yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat semua di sini kan ada tuh aksara Jawa Hono Coroko sampai Mago Potongo. Nah, di situ setiap aksaranya itu kelompoknya itu dibedakan menjadi 4. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 itu Hano Coroko, kelompok kedua Doto Sowolo, ketiga Podo Joyonyo, keempat Mogo Potongo. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan lebih baik kalau langsung menggunakan contoh. Nah, di sini saya menggunakan pasangan yang pertama nih. Nama prianya itu Rangga. Terus nama yang kedua itu sang wanitanya pasangannya itu Hana. Nah, kalau teman-teman lihat pada bagian yang berlingkar warna kuning. Nah, Rangga, kita ambil awalan depannya yaitu Ra, terus wanitanya itu Hanah. Nah, itu ada Hanah. Nah, ini Ra untuk mewakilkan Rangga, Hanah ini untuk mewakilkan Hanah. Nah, di sini terlihat berada pada satu kelompok yang sama. Nah, jadi bisa dikatakan Rangga dan Hanah ini berjodoh. Nah, kita bandingkan juga dengan pasangan kedua. Di sini ada nama prianya Juna, terus wanitanya Mira. Nah, kita lihat untuk Juna, kita berarti menggunakan Juna berarti ja di aksaranya berarti ja. Nah, ada di kelompok ketiga. Terus untuk wanitanya Mira, berarti awalannya mi, ma. Ada di kelompok keempat. Nah, bisa dilihat teman-teman pada lingkaran merah ini
tidak satu kelompok. Nah, di sini dijelaskan berarti bahwa pasangan ini, Juna dan Mira, tidak cocok, dalam perjodohannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat bahwa pasangan yang berada pada satu kelompok yang sama ini merupakan hal yang baik. Nah, sebaliknya yang tidak dalam kelompok yang sama itu tidak baik atau buruk. Nah, gambar tersebut juga menjabarkan tentang dominasi. Nah, nama yang berada pada kelompok satu akan kalah dengan nama dalam kelompok empat. Kelompok empat kalah pada kelompok tiga kalah pada kelompok dua, dan kelompok dua kalah pada kelompok satu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan, ada kelompok satu, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 maksudnya. Nah, biasanya kelompok satu ini, maksudnya dalam arti kalah, ini adalah tentang siapa sih, yang mendominasi, seperti itu. Jadi, biasanya dalam hal dominasi-dominasi seperti ini, siapa yang lebih banyak, pengaruhnya, kelompok satu itu biasanya yang nama-nama dalam kelompok satu ini akan kalah jika harus berhadapan dengan, kelompok 4. Nah, kelompok 4 biasanya akan kalah dengan kelompok 3. Kelompok 3 akan kalah dengan nama pada kelompok 2, dan kelompok 2 ini akan kalah kepada kelompok satu. Nah, jadi, manfaat dari, primbon ini ialah untuk, melihat bagaimana, kecocokan dari, suatu pasangan. Jadi sebenarnya ini kembali lagi kepada, teman-teman apa mau mempercayai atau tidak. Hanya saja di sini, merupakan, salah satu bentuk kearifan dari masyarakat Jawa tentang bagaimana sih kita melihat, kecocokan dari suatu pasangan berdasarkan nama. Nah, apabila, mereka dalam kelompok yang sama, ini bisa dilihat bahwa mereka punya, kecocokan atau sifat atau dominasi yang relatif sama. Jadi, bisa saling, melengkapi satu sama lain dan tidak saling, mendominasi, seperti itu. Ya, berikut di sini daftar acuan yang saya gunakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.